Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Nazir dari S1 Teknik Sipil Offering C. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas statistika saya mengenai uji korelasi produk momen dari Pearson, tabel R, dan determinasi. Untuk pokok bahasanya sendiri terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu uji korelasi Pearson, lalu yang kedua ada tabel R, yang ketiga koefisien determinasi, dan yang keempat cara pengujian uji korelasi Pearson. Baik, kita akan membahas yang pertama yaitu uji korelasi Pearson. Yang pertama pengertiannya. Korelasi Pearson merupakan salah satu ukuran korelasi yang digunakan untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan linear dari dua variabel. Dua variabel dikatakan berkorelasi apabila perubahan salah satu variabel disertai dengan perubahan variabel lainnya, baik dalam arah yang sama ataupun arah yang sebaliknya. Korelasi Pearson menghasilkan koefisien korelasi yang berfungsi untuk mengukur kekuatan hubungan linear antara dua variabel. Jika hubungan dua variabel tidak linear, maka koefisien korelasi Pearson tersebut tidak mencerminkan kekuatan hubungan dua variabel yang sedang diteliti. Meski kedua variabel mempunyai hubungan yang kuat, koefisien korelasi ini disebut koefisien korelasi Pearson karena diperkenalkan pertama kali oleh Carl Pearson tahun 1990. Simbol untuk korelasi Pearson adalah P jika diukur dalam populasi dan R jika diukur dalam sampel. Selanjutnya kita akan membahas mengenai asumsi-asumsi. Asumsi-asumsi yang digunakan dalam uji ini yaitu pertama, data merupakan sampel acak hasil, lalu data homogen, data berdistribusi normal, bersifat linear, dan skala data interval atau rasio. Selanjutnya kita akan membahas manfaat. Nah, manfaatnya adalah mencari hubungan variabel bebas atau X dengan variabel atau Y dan data berbentuk interval dan rasio. Selanjutnya ada koefisien korelasi Pearson. Koefisien korelasi ialah pengukuran statistik kovarian atau asosiasi antara dua variabel. Besarnya koefisien korelasi berkisar antara +1 sampai dengan -1. Koefisien korelasi menunjukkan kekuatan atau strength, hubungan linear, dan arah hubungan dua variabel acak. Jika koefisien korelasi positif, maka kedua variabel mempunyai hubungan searah. Artinya, jika nilai variabel X tinggi, maka nilai variabel Y akan tinggi pula. Sebaliknya, jika koefisien korelasi negatif, maka kedua variabel mempunyai hubungan terbalik. Artinya, jika nilai variabel X tinggi, maka nilai variabel Y akan menjadi rendah dan berlaku sebaliknya. Selanjutnya itu batas-batas koefisien korelasi. Untuk batas-batas koefisien korelasi, nilai koefisien korelasi berkisar antara +-1 sampai dengan +1. Kriteria pemanfaatannya sebagai berikut. Jika nilai R lebih dari 0, artinya telah terjadi hubungan yang linear positif, yaitu semakin besar nilai variabel X, maka semakin besar pula nilai variabel Y. Atau semakin kecil nilai variabel X, maka semakin kecil pula nilai variabel Y. Jika R kurang dari 0, artinya telah terjadi hubungan yang linear negatif, yaitu semakin besar nilai variabel X, maka semakin kecil nilai variabel Y. Atau semakin kecil nilai variabel X, maka semakin besar pula nilai variabel Y. Jika nilai R sama dengan 0, artinya tidak ada hubungan sama sekali antara variabel X dan variabel Y. Jika nilai R sama dengan 1 atau R sama dengan -1, maka dapat dikatakan telah terjadi hubungan linear sempurna berupa garis lurus, sedangkan untuk R yang makin mengarah ke angka 0, maka garis makin lurus. Berikut adalah tabel untuk nilai korelasi sampel dan batas-batasnya. Di tabel tertera 0,00 sampai dengan 0,09, maka hubungan korelasi diabaikan. Jika 0,10 sampai dengan 0,29, maka hubungan korelasi rendah. Jika 0,30 sampai dengan 0,49, maka hubungan korelasinya moderat. Jika 0,50 sampai dengan 0,70, maka hubungan korelasinya sedang. Sedangkan jika lebih dari 0,70, maka hubungan korelasinya sangat kuat. Selanjutnya kita akan membahas mengenai signifikansi. Signifikansi
atau probabilitas merupakan gambaran mengenai bagaimana hasil riset itu mempunyai kesempatan untuk benar. Jika kita memilih signifikansi sebesar 0,01, maka artinya kita menentukan hasil riset nanti mempunyai kesempatan untuk benar sebesar 99%. Dan untuk salah sebesar 1%. 99% itu disebut tingkat kepentingan atau confidence interval. Sedangkan 1% disebut toleransi kesalahan. Secara umum, kita menggunakan angka signifikansi sebesar 0,01, 0,05, dan 0,1. Pertimbangan penggunaan angka tersebut didasarkan pada tingkat kepercayaan atau confidence interval yang diinginkan oleh peneliti. Angka signifikansi sebesar 0,01 mempunyai pengertian bahwa tingkat kepercayaan atau bahasa umumnya keinginan kita untuk memperoleh kebenaran dalam riset kita adalah sebesar 99%. Jika angka signifikansi sebesar 0,05, maka tingkat kepercayaan adalah 95%. Jika signifikansi sebesar 0,1, maka tingkat kepercayaan adalah sebesar 90%. Pertimbangan lain ialah menyangkut jumlah data atau sampel yang akan digunakan dalam riset. Semakin kecil angka signifikansi, maka ukuran sampel akan semakin besar. Sebaliknya, semakin besar angka signifikansi, maka ukuran sampel akan semakin kecil. Untuk memperoleh angka signifikansi yang baik, bisa diperlukan sampel yang besar. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tabel R. Tabel R atau R-tabel adalah tabel pembanding untuk menentukan tingkat signifikansi uji korelasi Pearson product moment. Untuk tabelnya sendiri sudah saya cantumkan di makalah saya. Nanti dari teman-teman bisa melihat tabel R atau R-tabelnya di makalah tersebut. Dikarenakan tabel R tersebut sangat panjang dan tidak memungkinkan untuk saya masukkan ke dalam presentasi ini. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai koefisien determinasi. Koefisien determinasi merupakan kuadrat dari koefisien korelasi sebagai ukuran untuk mengetahui kemampuan dari masing-masing variabel yang digunakan. Koefisien determinasi menjelaskan proporsi variasi dalam variabel dependen atau Y yang dijelaskan oleh hanya satu variabel independen secara bersama-sama. Koefisien determinan berkisar antara 0 sampai dengan 1. Hal ini berarti bila R kuadrat sama dengan 0, menunjukkan tidak adanya pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen. Bila adjusted R kuadrat semakin besar, mendekati 1, menunjukkan semakin kuatnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Dan bila adjusted R kuadrat semakin kecil, bahkan mendekati 0, maka dapat dikatakan semakin kecil pula pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Rumus koefisien determinasi adalah sebagai berikut. KD sama dengan R kuadrat dikali 100%, di mana KD merupakan besar atau jumlah koefisien determinasi, sedangkan R kuadrat merupakan nilai koefisien korelasi. Sedangkan kriteria dalam melakukan analisis koefisien determinasi adalah sebagai berikut. Jika KD mendekati 0, berarti pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen lemah. Dan jika KD mendekati 1, berarti pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen itu kuat. Selanjutnya kita akan membahas mengenai cara pengujian uji korelasi Pearson, di mana kali ini dibahas mengenai cara pengujiannya dengan cara manual. Nah, yang pertama kita harus membuat hipotesis atau dugaan penelitian, di mana H0 X Y sama dengan 0, berarti tidak ada korelasi yang signifikan antara X dan Y. Nah, sedangkan jika H0 X Y tidak sama dengan 0, atau XY kurang dari 0 ataupun XY lebih dari 0, berarti ada korelasi yang signifikan antara X dan Y. Nah, selanjutnya kita membuat tabel penolong atau tabel distribusi. Nah, bentuk tabelnya bisa dilihat seperti gambar berikut ini. Nah, selanjutnya kita melakukan perhitungan koefisien korelasi, di mana rumusnya adalah RXV sama dengan N dikali stigma XY dikurangi stigma X dikali stigma Y per akar dari N dikali stigma X kuadrat dikurangi stigma X kuadrat lalu dikali dengan N dikali stigma Y kuadrat dikurang stigma Y kuadrat. Di mana
RxY merupakan koefisien korelasi di mana RxY kurang dari min 1 dan kurang dari 1. Lalu ada stigma X, yaitu jumlah data variabel X. Lalu stigma Y, jumlah data variabel Y. Dan stigma XY, jumlah dari perkalian variabel X dan Y. Sedangkan N merupakan jumlah sampel. Nah, selanjutnya adalah mencari R-tabel. Setelah itu kita menentukan taraf signifikansi atau alpha, di mana tabel R dengan DF sama dengan N kurang 2. DF merupakan degree of freedom. Bisa ada juga yang menyebutkan dengan DK. Lalu, bandingkan dengan R hitung dengan R tabel kriteria uji, di mana jika R hitung lebih dari R tabel, maka H0 ditolak. Dan jika R hitung kurang dari atau sama dengan R tabel, maka H0 diterima. Untuk memahami mencari R tabel ini, nanti bisa lebih rinci dilihat pada contoh soal sehabis pembahasan ini. Lalu langkah berikutnya adalah interpretasi tingkat hubungan. Ini tadi sama seperti penjelasan sebelumnya, kita menggunakan tabel nilai korelasi sampel dan interpretasinya. Seperti tabel di bawah ini. Selanjutnya, kita menentukan koefisien determinasi dengan menggunakan rumus koefisien determinasi yang telah dijelaskan pada sebelumnya. Nah, kita memasuki contoh soal. Nah, untuk contoh soalnya, adakah hubungan positif antara harga sembako dengan jumlah penawarannya? Gunakan taraf signifikan 5%. Nah, untuk bahan sampel sendiri bisa dilihat pada gambar, di mana ada harga sembako dalam Rp1.000 dan jumlah penawarannya. Dan ada bulan sebanyak 12 bulan. Di mana pada bulan Januari, harga sembako Rp26.000, di mana jumlah penawarnya sebanyak 53 kilo. Bulan Februari, harga sembakonya Rp28.000 dan jumlah penawarannya 58 kilo. Lalu bulan Maret Rp27.000 dan penawarannya 54 kilo. Lalu bulan April Rp27.000, di mana penawarannya 54 kilo. Bulan Mei Rp30.000, di mana penawarannya 65 kilo. Bulan Juni Rp29.000 dan penawarannya 60 kilo. Lalu bulan Juli sebanyak Rp26.000 dan penawarannya 53 kilo. Bulan Agustus harganya Rp25.000 dan penawarannya 50 kg. Lalu bulan September harganya Rp24.000 di mana penawarannya 46 kilo. Bulan Oktober Rp25.000 dan penawarannya 50 kilo. Bulan November Rp27 dan penawarannya 55 kilo. Dan bulan Desember harganya Rp30.000 dan penawarannya 65 kilo. Nah, untuk memecahkan permasalahan seperti soal ini, kita dapat menggunakan langkah-langkah cara pengujian tadi yang tadi dijelaskan sebelumnya. Yaitu pertama, kita membuat hipotesis, di mana H0 itu Ru XY sama dengan 0, di mana jika tidak ada korelasi yang signifikan antara harga sembako X dan jumlah penawarannya. Lalu selanjutnya itu H1, di mana Ru XY lebih dari 0. Ada korelasi yang signifikan dan positif antara harga sembako X dan jumlah penawarannya. Nah, lalu kita membuat tabel distribusi. Nah, berikut ini tabel distribusinya, di mana tadi data-data yang ada di soal dimasukkan. Lalu tiap variabel kita kuadratkan, dan tiap variabel kita kalikan. Ditemukanlah akhirnya X kuadrat, Y kuadrat sama dengan XY. Ini bisa dilihat pada tabel. Nah, selanjutnya, data dari tabel penolong tadi kita masukkan ke rumus yang telah dijelaskan tadi untuk menghitung koefisien korelasi. Untuk langkah-langkahnya bisa dilihat pada gambar, di mana N dikali stigma X-Y dikurang stigma X dikali stigma Y per akar dari N dikali stigma X kuadrat dikurang stigma X kuadrat, lalu dikali N dikali stigma Y kuadrat dikurang stigma Y kuadrat. Dimana didapatkan jumlah sampelnya merupakan tadi ada 12, karena ada 12 bulan maka jumlah sampelnya ada 12. Dan X-nya tadi kita dapatkan angkanya 18.025. Lalu dikurang stigma X kita dapatkan angkanya tadi 324. Dan stigmanya sebesar 663.
Lalu dibagikan akar dari N dikali stigma X kuadrat, di mana N tadi 12, lalu stigma X kuadrat kita temukan angkanya 8.790, dikurangi stigma X kuadrat, di mana tadi stigma X sebesar 324, lalu dikuadratkan, lalu dikali N dikali stigma Y kuadrat, di mana tadi N-nya 12, lalu stigma Y kuadratnya 37.005, dikurangi stigma Y, di mana stigma Y-nya tadi 663 lalu dikuadratkan. Lalu ditemukanlah hasil 216.300 dikurangi 214.812 per akar dari 105.480 dikurang 104.976, lalu dikali dengan hasil dari pengurangan 444.060 dikurangi 439.569. Ditemukanlah angka 1.488 per akar dari 504 dikali 4.491. Lalu ditemukan angka 1.488 per akar dari 2.263.464. Di mana selanjutnya 1.488 per 1.504,48. Ditemukanlah RXY sama dengan 0,99. Sehingga R hitungan ditemukan 0,99. Nah, selanjutnya adalah mencari R tabel dan analisis. Sebelumnya kita menentukan dulu nih nilai DF-nya. Karena tadi rumus DF-nya itu N. Mohon maaf, rumus DF-nya merupakan N dikurangi 2. Karena N-nya ditemukan itu 12, maka di sini kita masukkan 12. 12 dikurang 2, maka DF-nya sama dengan 10. Sedangkan untuk taraf signifikansinya tadi telah ditentukan di soal sebesar 5% atau 0,05. Nah, setelah dapat data yang ini, kita lihat nih di tabel R-nya. Kita tadi menggunakan DF sama dengan 10. Berarti kita patokin dulu DF-nya 10. Lalu untuk taraf signifikansinya, kita memakai 0,05. Berarti kita ngambil yang baris ini, baris pertama. Kita pasin ke yang DF-nya 10. Nah, ini ditemukan bahwa di tabel R ini menunjukkan 0,4973. Nah, setelah itu kita analisis. Kalau tadi R hitung itu 0,99, berarti R hitung ini lebih dari R tabel. Karena R tabelnya tadi kan 0,4973. Nah, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Karena R hitungnya lebih dari R tabel. Nah, selanjutnya kita interpretasi tingkat hubungan. Nah, karena kita tadi mendapatkan R hitungan sama dengan 0,99, kita lihat pada tadi yang tabel. Nah, kita lihat tabel ini di mana 0,99 itu sama dengan lebih dari 0,70. Berarti hubungan koneksi sangat kuat. Nah, berarti kesimpulannya terdapat hubungan yang signifikan positif antara harga sembako dan jumlah penawarannya. Selanjutnya kita menentukan koefisien determinasi, di mana KD sama dengan R kuadrat dikali 100%, di mana KD sama dengan 0,99 dikali 100%. Maka KD sama dengan 98,01%. Pengaruh harga sembako terhadap penawarannya adalah sebesar 98,01%. Dan sebesar 1,99% dipengaruhi oleh faktor lain. Sekian yang dapat saya presentasikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.